Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti. Di sini saya mau menjelaskan dari materi definisi grup, sifat, dan contohnya. Eh, jadi grup itu adalah materi dasar dari pembelajaran struktur aljabar. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Masih ingatkah Anda mengenai operasi binar yang didefinisikan pada himpunan yang tidak kosong? Yaitu operasi yang memenuhi sifat tertutup. Bagaimana dengan pendefinisiannya? Mari kita simak. Definisi yang pertama itu pada 1.1, suatu grup yang disimbolkan dari G bintang adalah sebuah himpunan tak kosong G terhadap operasi binar bintang. Dikatakan G grup jika memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Untuk yang pertama ada sifat tertutup. Untuk setiap elemen A, B, C di grup G berlaku A bintang B elemen G. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Untuk setiap elemen A, B, C di G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B dikali bintang C. Untuk sifat yang ketiga itu adanya unsur identitas di G. Terdapat elemen G sehingga untuk setiap elemen A di G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Untuk sifat yang keempat atau syarat yang keempat yaitu adanya unsur inverse pada setiap anggota di G. Untuk setiap elemen A di G ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Untuk penjelasan yang kedua itu ada definisi 1.2. Misalkan G itu himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang. Didefinisikan pada G, maka yang pertama itu untuk simbol G bintang disebut grup point. Suatu grup point yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Suatu semigrup yang memenuhi sifat unsur identitas disebut monoid. Suatu grup G dan XY elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY, mengakibatkan X sama dengan Y. Dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G bintang merupakan grup. Berikutnya ada sifat-sifat dari grup. Yang pertama itu ada teorema pertama 1.1. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Bukti ini ya, ada di sini misalkan E dan E aksen elemen identitas dari G, maka E aksen E elemen identitas. Jadi diperoleh E sama dengan E aksen. Untuk teorema yang ke 1.2, setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Buktinya bisa dilihat dari materi yang ada di atas. Tuh, misalkan untuk sebarang elemen G mempunyai inverse A aksen dan A inverse dan A aksen, jika E elemen identitas maka berlaku seperti yang ada di tampilan layar. E itu sama dengan elemen identitas, A aksen adalah inverse dari A, dan asosiatif A aksen adalah inverse dari A. Jadi A inverse sama dengan A aksen. Tunggal.
Terus yang ketiga ada teorema 1.3, yaitu inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Buktinya misalkan elemen A di G, elemen E adalah unsur identitas. Karena A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse A sama dengan A inverse E. Pandangnya dimisalkan dicari, bukan? Jadi kita misalkan A inverse pangkat inverse A inverse A sama dengan A inverse pangkat inverse E, tutup kurung kurawal A inverse kali A inverse tutup kurung kurawal dikali A sama dengan A inverse pangkat inverse. A sama dengan A inverse pangkat inverse. A sama dengan A inverse pangkat inverse. Pandang yang A inverse sama dengan E, A inverse pangkat inverse dikali A inverse pangkat A inverse A sama dengan E A inverse pangkat inverse. Untuk kurung kurawalnya A inverse pangkat inverse dikali A inverse kali A tutup kurung kurawal sama dengan A inverse pangkat inverse. E A sama dengan A inverse pangkat inverse. A sama dengan A inverse pangkat inverse. Jadi terbukti bahwa suatu inverse dari suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Untuk teorema yang 1.4, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Buktinya misalkan G grup dan A, B, C anggota di sebarangan G, akan ditunjukkan bahwa yang pertama itu jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan BC. Itu untuk pencoretan kiri. Yang kedua, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Hukum pencoretan kanan. Untuk menunjukkan I, pandang A, B sama dengan AC karena elemen A di G. G itu grup, maka ada A inverse di elemen G. A inverse AB sama dengan A inverse AC. A inverse AB sama dengan A inverse AC. Karena A inverse A sama dengan E, maka EB sama dengan EC. Karena E identitas di G, maka B sama dengan C. Jadi terbukti ya di pencoretan kiri dan pencoretan kanan di titik 1 dan titik 2. Dengan cara yang dapat ditunjukkan ada juga dengan cara lainnya. Terus yang terakhir ada contoh dari definisi grup. Misalkan set adalah himpunan bilangan bulat yang simbolnya set penjumlahan. Set plus adalah grup karena berlaku dikatakannya bahwa untuk sifat tertutup untuk setiap elemen A, B, Z, maka A tambah B elemen Z. Jadi operasi penjumlahan adalah operasi benar pada Z, atau dengan katanya operasi penjumlahan tertutup di Z. Terbukti kan? Yang kedua itu untuk asosiatif. Kita akan buktikan untuk setiap elemen A, B, C di Z, maka A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Jadi set dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Untuk yang ketiga kita buktikan untuk sifat identitas. Terdapat elemen identitas yaitu 0. Elemen set sedemikian sehingga A tambah 0 sama dengan 0. Ditambah A sama dengan A. Jadi untuk setiap A elemen Z, kita buktikan yang sifat inverse. Syarat yang inverse itu untuk setiap elemen AZ terdapat A pangkat inverse, yaitu A inverse elemen Z sedemikian hingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan 0. Jadi A inverse elemen A adalah inverse dari A. Karena himpunan set dengan operasi penjumlahan memenuhi syarat-syarat grup, maka Z penjumlahan set plus adalah grup.
Itulah penjelasan materi definisi grup dan sifat dan satu contoh dari saya Susi Susanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.